Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nizam selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Yang saya hormati Bapak Ibu serta kakak-kakak panitia program mengajar dari rumah atau MDR. Yang saya sayangi serta saya banggakan para peserta relawan mengajar dari rumah atau yang biasa kita sebut dengan MDR. Perkenankanlah saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengajar dari rumah. Sebelumnya, perkenalkan saya Betty Nurharyani dari Universitas Negeri Semarang, asal kota Kabupaten Blora dengan nomor urut 435. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disebut KMBKM. Kedua, latar belakang bergabung dalam relawan mengajar. Ketiga, sasaran siswa yang dibantu. Keempat, materi yang diajarkan. Kelima, kondisi sebelum dan sesudah pengajaran. Keenam, dokumentasi. Yang pertama yakni kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau KMBKM. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan yang sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 18 yang menjelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui yang pertama, mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar. Yang kedua, mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti program pembelajaran di luar program studi. Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Selanjutnya yakni simulasi proses merdeka belajar. Yang pertama, mahasiswa mendaftar magang memilih MK pada sistem KRS yang bisa diambil di luar PT atau magang atau luar prodi. Yang kedua, mahasiswa mengikuti seleksi administratif dan akademik sesuai dengan mekanisme perusahaan atau PT lain. Yang ketiga, mahasiswa lulus seleksi yang dilakukan oleh industri atau PT lain. Yang keempat, mahasiswa magang atau kuliah di PT lain atau prodi lain. Selanjutnya, proses penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing bersama dengan pembimbing industri atau dosen dari PT penerima atau prodi penerima. Kemudian, mahasiswa mendapatkan nilai dari PT atau prodi lain atau industri dan dapat sertifikat magang. Lalu, konversi nilai dan pengakuan SKS. Selanjutnya, nilai diinput dalam KHS dan terakhir, PT asal melaporkan ke PD Dikti. Selanjutnya yakni 8 program Kampus Merdeka. 8 program Kampus Merdeka ini terdiri dari pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Yang pertama yakni magang atau praktik kerja. Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan, real laba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan atau startup.
Catatan dari program magang atau praktik kerja yakni wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Yang kedua, proyek di desa. Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan suatu daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Program ini memiliki catatan dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa yang meliputi kepala desa, BUMDes, koperasi, atau organisasi desa lainnya. Yang ketiga yakni mengajar di sekolah. Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil. Catatan dari program ini yakni difasilitasi oleh Kemendikbud. Yang keempat, pertukaran pelajar. Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah. Catatan dari program ini yaitu nilai dan SKS yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing. Yang kelima, penelitian atau riset. Kegiatan riset akademik baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Catatan program ini yakni dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI atau BRIN. Yang keenam, kegiatan wirausaha. Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Catatan dari program ini wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Yang ketujuh, studi atau proyek independen. Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain. Catatan dari program ini wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Yang terakhir, proyek kemanusiaan. Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Catatan program ini yakni contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor, Palang Merah Indonesia, Pensi Korps, dan lain-lain. Yang kedua, latar belakang bergabung dengan relawan mengajar. Diawali dengan kegiatan KKN BMC UNES 2020. KKN ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang wajib dilakukan oleh mahasiswa bersama melawan COVID UNES tahun 2020. Dalam kegiatan KKN BMC UNES ini, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan program kerja, diantaranya yaitu bimbingan belajar dari rumah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan apabila dilakukan secara daring dan luring. Selama kegiatan mengajar dari rumah, para siswa yang ada di RT 1 dan RT 02, RW 03 Desa Adirejo sangat antusias untuk mendapatkan bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini dilakukan sehari 3 kali pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Setelah KKN selesai, ternyata para orang tua dan para siswa meminta untuk terus mendapatkan pendampingan belajar selama pembelajaran dilakukan secara daring. Yang menjadi pembeda di sini yakni setelah masa KKN usai, saya memberikan bimbingan belajar 1 minggu 3 kali pada malam hari dikarenakan saya masih memiliki kewajiban melakukan PKL di instansi di Kabupaten Blora. Suatu hari pada saat saya sedang memberikan
pendampingan belajar, salah satu teman saya mengajak saya untuk bergabung dalam program mengajar dari rumah atau disebut MDR. Saya kemudian tertarik untuk bergabung ke dalam program tersebut dan mulai mencari informasi mengenai program tersebut. Setelah mendapatkan informasi berkenaan dengan program MDR, saya kemudian memutuskan untuk bergabung dalam relawan MDR. Yang ketiga yakni sasaran siswa yang dibantu. Sasaran siswa yang dibantu dalam program MDR ini masih sama dengan sasaran siswa yang mendapatkan bimbingan belajar pada saat KKN, yakni siswa yang berada di lingkup RT 01 dan RT 02, RW 03 Desa Adirejo yang meliputi siswa kelas 1, siswa kelas 3, siswa kelas 5, siswa kelas 7, siswa kelas 8, dan siswa kelas 9. Yang keempat yakni materi yang diajarkan. Materi yang saya ajarkan meliputi pelajaran umum dan ekstra. Dalam pelajaran umum, saya membantu para siswa untuk mengerjakan tugas, membantu perekaman tugas video, maupun diskusi bersama. Diskusi bersama ini saya lakukan apabila siswa mengalami kesulitan di salah satu mata pelajaran, kemudian saya ajak untuk diskusi bersama mengenai pelajaran tersebut agar dapat dipecahkan secara bersama-sama. Kemudian pelajaran ekstra di sini yakni bahasa Inggris, olahraga bersama, dan pelatihan. Bahasa Inggris saya berikan setelah mereka semua selesai menyelesaikan ujian akhir semester. Olahraga bersama saya lakukan 2 minggu sekali, yakni bersepeda bersama dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan pelatihan saya lakukan sekali, yakni pelatihan membuat kardus bekas diubah menjadi truk mainan. Yang kelima yakni kondisi sebelum dan sesudah pengajaran. Sebelum pengajaran, banyak para siswa yang mengalami culture shock di mana mereka tidak bisa menggunakan aplikasi e-learning seperti Google Classroom, WhatsApp, ataupun media yang lain yang digunakan oleh para guru untuk memberikan pembelajaran secara daring. Selain itu, para siswa juga mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas bahasa Inggris, rasa malas untuk mengerjakan tugas, dan sering bermain. Sedangkan sesudah pengajaran, para siswa mampu untuk menggunakan aplikasi e-learning untuk pengumpulan tugas-tugas ataupun mendapat pengajaran dari guru, mengerti pengerjaan tugas bahasa Inggris, semangat dalam pengerjaan tugas, dan dapat membagi waktu antara bermain dan mengerjakan tugas. Saya banyak mendapatkan laporan dari orang tua bahwa anak-anak mereka menjadi rajin mengerjakan tugas, tidak terlalu sering bermain, dan setelah mendapatkan rapor hasil ujian akhir semester, kebanyakan mendapatkan ranking ke dalam 10 besar kelas. Yang keenam yakni dokumentasi. Saya akan memberikan beberapa dokumentasi pada saat melakukan pengajaran. Dapat dilihat pada video berikut ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.